Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desilva Zarahaki dengan NIM 85723234, jurusan PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menyelesaikan tugas 3 keterampilan berbahasa Indonesia dengan dosen pengampu yaitu Bapak Aditya Prasetyo Sodarianto MPD. Adapun pembahasan yang akan dibahas yaitu pembelajaran keterampilan berbahasa dengan fokus berbicara. Karakteristik pembelajaran kelas rendah. Pembelajaran tematik hanya diajarkan pada peserta didik sekolah dasar kelas rendah yaitu kelas 1 sampai kelas 3. Karena pada umumnya mereka melihat segala sesuatu sebagai satu keutuhan atau holistik. Perkembangan fisiknya tidak pernah dipisahkan dengan perkembangan mental, sosial, dan emosionalnya. Strategi pembelajaran tematik yaitu yang pertama ada bersahabat, menyenangkan tetapi juga bermakna bagi peserta didik. Yang kedua belajar melalui pengalaman langsung dan menghubungkannya dengan konsep lain yang sudah dipahami. Ciri-ciri pembelajaran tematik yaitu yang pertama berpusat pada peserta didik, memberikan pengalaman langsung pada peserta didik, pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran, bersifat fleksibel, dan yang terakhir, hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Hal yang harus diperhatikan dalam pembelajaran tematik yang pertama, pembelajaran tematik dimaksudkan agar pelaksana kegiatan belajar mengajar menjadi lebih bermakna dan utuh. Dalam pelaksanaan pembelajaran tematik perlu dipertimbangkan antara lain alokasi waktu setiap tema, memperhitungkan banyak dan sedikitnya bahan yang ada di lingkungan. Yang ketiga, pilih tema yang terdekat dengan peserta didik. Dan yang keempat, lebih mengutamakan kompetensi dasar yang akan dicapai daripada tema. Perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian berbicara kelas rendah. RPP merupakan catatan hasil pemikiran awal seorang guru sebelum mengelola proses pembelajaran. RPP merupakan persiapan mengajar yang berisi hal-hal yang perlu atau harus dilakukan oleh guru dan peserta didik dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, yang antara lain meliputi penentuan tujuan, pemilihan materi, metode, media, dan alat evaluasi. Unsur-unsur tersebut tentunya harus mengacu pada silabus yang ada dan kurikulum yang berlaku. Pembelajaran keterampilan berbahasa dengan fokus berbicara di kelas tinggi. Memperhatikan tahapan perkembangan berpikir peserta didik, kecenderungan belajar peserta didik usia sekolah dasar menunjukkan 3 ciri yaitu 1 konkret, 2 integratif, dan yang ketiga hierarkis. Di kelas yang lebih tinggi, 4-6 sekolah dasar, pembelajaran aspek-aspek keterampilan berbahasa diberikan secara terpadu. Contohnya yang pertama menyimak dan berbicara, yang kedua menyimak dan menulis, yang ketiga membaca dan menyimak, yang keempat membaca dan menulis, dan yang kelima menulis dan bercerita. Pembelajaran keterampilan berbahasa dengan fokus membaca di kelas rendah. Untuk membantu mewujudkan pembelajaran bahasa Indonesia dengan fokus membaca yang terintegrasi di kelas rendah, seorang guru dituntut untuk mampu membuat perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran dengan baik. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembelajaran membaca meliputi 1. Memilih bahan ajar membaca yang sesuai dengan kognisi siswa di kelas rendah, memilih metode yang sesuai, menyusun rancangan kegiatan pembelajaran, dan yang keempat menyusun penilaian. Penilaian membaca di kelas rendah. Yang pertama, tes respon terbatas. Biasanya digunakan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam mengenal bunyi-bunyi huruf dan suku kata. Siswa diminta untuk mengucapkan dan membedakan bunyi-bunyi huruf dan suku kata sesuai petunjuk yang dibacakan oleh guru. Yang kedua, tes pemahaman kalimat. Dapat dilakukan dengan beberapa bentuk, yakni dengan 1 pilihan ganda, 2 menggunakan gambar, 3 jawaban benar salah. 3. Tes pemahaman wacana sederhana. Dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam memahami isi wacana sederhana yang dibacanya. Dalam menyusun tes pemahaman wacana di kelas rendah, hendaknya guru bisa memilih bahan wacana yang sesuai dengan kemampuan siswa. Pembelajaran bahasa Indonesia dengan fokus membaca di kelas tinggi. Perencanaan pembelajaran merupakan hal yang sangat penting dalam proses pembelajaran, tak terkecuali pembelajaran membaca. Perencanaan pembelajaran akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi guru. Di antaranya adalah 1. Memberikan rasa percaya diri bagi guru saat mengajar, 2. Sebagai pedoman dalam pengajar, 3. Acuan sebagai sumber perencanaan pembelajaran selanjutnya.
Komponen-komponen yang perlu ada dalam perencanaan pembelajaran adalah: 1. Memilih bahan ajar membaca yang sesuai dengan kognisi siswa. 2. Memilih metode yang sesuai, diantaranya adalah direct reading activity, know what to know learn, dan direct reading thinking activity. Yang ketiga, menyusun rancangan kegiatan pembelajaran. Yang keempat, menyusun penilaian. Pembelajaran keterampilan berbahasa dengan fokus menulis di kelas rendah. Salah satu karakter siswa di kelas rendah adalah melihat segala sesuatu secara menyeluruh atau whole. Oleh karena itu, pembelajaran bahasa Indonesia di kelas rendah disarankan untuk menggunakan pendekatan whole language. Pembelajaran tersebut dilaksanakan secara terpadu. Untuk dapat mewujudkannya, seorang guru tentu saja dituntut untuk mampu membuat perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Pembelajaran keterampilan berbahasa dengan fokus menulis di kelas tinggi. Dalam komunikasi yang sesungguhnya, keterampilan menulis sering digunakan secara terintegrasi dengan keterampilan lainnya. Oleh karena itu, dalam pembelajaran bahasa Indonesia dengan fokus menulis, hendaknya kita berupaya mengaitkannya dengan jenis keterampilan berbahasa lainnya, yaitu keterampilan menyimak, berbicara, dan membaca. Sebelum melaksanakan pembelajaran di kelas, hendaknya terlebih dahulu merancang silabus. Komponen-komponen dalam silabus meliputi: yang pertama, identitas, yaitu mata pelajaran, satuan pendidikan, kelas atau semester, dan lain-lain. Yang kedua, kompetensi dasar, tujuan, dan indikator. Yang ketiga, langkah-langkah pembelajaran. Keempat, materi. Kelima, sumber belajar. Dan yang keenam, penilaian. Dalam pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia dengan fokus menulis di kelas tinggi, guru dapat menggunakan beragam metode dan teknik. Di antaranya adalah melanjutkan cerita, permainan kalimat, dan menulis dengan meniru model. Adapun aspek penilaian dalam pembelajaran menulis di kelas tinggi meliputi: 1. Penguasaan isi tulisan, 2. Penguasaan bahasa tertulis, 3. Pengorganisasian tulisan, dan yang keempat, penguasaan sistem tata tulis. Sekian, terima kasih. Dadah.